Ada 5.800 WNI di penjara di Malaysia. RI siapkan pemulangan. Aneh nggak? Kalian lihat nih. Padahal kan mereka itu penjahat. Ya pertanggungjawabkan aja di Malaysia sana. Kita sebagai orang Malaysia nak buat apa nak bekerja dekat sana, sedangkan rakyat sana bekerja berduyun-duyun dekat sini. Warga asing termasuk warga Indonesia untuk bekerja dalam sektor bangunan. Kamu sebagai kuli, kamu sebagai buruh, datang sini sedar diri, kamu datang bekerja. Kemon lah. Polis kita ada telur lah. Polis kita tak goyang lah dengan benda-benda macam ni. Guys, ngeri banget nih guys. Rakyat Malaysia sudah dibodoh-bodohi sama pemerintahnya, malah nggak sadar diri. Oh, patutlah orang pernah cakap kat aku, Indonesia pun tak suka perjanjian ART antara Malaysia dengan Amerika. Oh, ternyata geng paspor Indonesia pernah membenci negara Malaysia. Namun sekarang warga Indonesia paling ramai di Malaysia, nomor satunya geng. Loh, dulu membenci kok sekarang malah jadi nomor satu nih geng. Gimana geng, bila marwahnya diinjak-injak oleh pendatang asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video. Ternyata geng, dulu paspor Indonesia itu menolak warganya untuk datang ke Israel, Taiwan, dan juga Malaysia. Saking bencinya kepada negara Malaysia. Nah, kenapa? Dari tahun-tahun yang Ikinya tidak tahu, ternyata banyak warga Indonesia yang mencari makan di Malaysia, bahkan menjadi warga asing nomor satu di Malaysia, geng. Dan makanya buat warga Indonesia, bila bekerja di Malaysia, gak usah menyebut tentang hal negara orang ataupun negara Malaysia. Kan sudah kena sound dengan warga Malaysia. Kamu di sini untuk bekerja, makanya tahu diri ataupun juga sadar diri. Waduh, bila seperti itu geng, malu sendiri ya geng ya. Gak usah lama-lama, gak usah basa-basi. Tentunya kalian sudah penasaran beberapa video yang akan Ikinya sajikan buat kalian semua. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Loh kok benci amat tapi sekarang malah ngeyemis di Malaysia? Taiwan, Israel, dan apa saja termasuk Malaysia, geng. Nomor satu warga asing di Malaysia. Coba kalian lihat guys, kebijakan pemerintah kita nih, tiap minggu pasti ada hal aneh-aneh dan tidak bisa dicerna nih. Ini masuk akal nggak sih kayak gini nih kebijakannya? Lihat nih, Yusril ungkap ada 5.800 WNI di penjara di Malaysia. RI siapkan pemulangan. Aneh nggak? Kalian lihat nih. Padahal kan mereka itu penjahat. Ya pertanggungjawabkan aja di Malaysia sana. Ngapain penjahat dibalikin lagi ke Indonesia? Aneh nggak? Hah? Masuk akal nggak kebijakan pemerintah kayak gini? Kalian mau pulangin orang-orang jahat kayak gitu kembali ke Indonesia? Biar aja mereka di sana mempertanggungjawabkannya di Malaysia. Siapa suruh berbuat jahat? Aneh kan? Kayak gini nih pemerintah kalau memihak kepada penjahat. Ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Majene. Tidak ada. Tapi berapa banyak orang Indonesia menjadi pembantu di Malaysia? Kenapa? Salah satu sebabnya karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang diperuntukkan di Indonesia. Betul. Apa-apaan ini geng videonya? Buat agak ini mengakak ya. Betul apa yang dikatakan Ustadz nih. Kita sebagai orang Malaysia nak buat apa nak bekerja dekat sana, sedangkan rakyat sana bekerja berduyun-duyun dekat sini. Rakyat dari Indonesia sana berduyun-duyun datang dekat sini bekerja. Lepas tu rakyat sini kalau nak pergi sana bukan bekerja tapi melancong menghabiskan duit.
Karena negara Malaysia adalah negara yang kaya. Betul kan? Ada duit tak ada yang ngerjain, ya tak jadi. Cuba kamu lihat, adakah orang Melayu yang kerja di bangunan? Kalaupun ada sedikit sekali, memang sedikit sekali penyertaan orang Melayu dalam sektor pembinaan. Kerana mereka memilih kerja-kerja yang tidak berat, tidak penat, tidak berisiko. Kerja-kerja bangunan dibuat oleh warga asing. Orang Melayu mengupah warga asing termasuk warga Indonesia untuk bekerja dalam sektor bangunan. Kamu sebagai kuli, kamu sebagai buruh, datang sini sedar diri, kamu datang bekerja. Kamu jaga mulut kamu jangan masuk campur urusan negara kami. Soal bahasa, soal negara, soal agama, soal raja. Kamu diam saja, kamu cari uang saja. Kamu balik ke negara kamu, kamu majukan negara kamu. Okey? Jangan masuk campur urusan negara kami. Semeleket deh. Gini ya geng, Ikinya perlu luruskan kenapa orang Malaysia tidak banyak di sektor bangunan. Karena orang Malaysia itu berpendidikan, karena orang Malaysia itu bersekolah. Kayak gitu ya kayaknya. Sedangkan orang yang bekerja di bangunan, di sektor bangunan, ya mungkin tidak semuanya. Kayak gitu. Yang ke Malaysia itu karena ya tidak lulus SD, ada juga yang lulus SD, lulus SMK, termasuk lulus SMK saja di Indonesia masih jadi kuli bangunan, geng. Kalau di Malaysia lulus SMK itu udah bisa jadi manajer supervisor, kayak gitu ya, geng ya. Wah, ternyata geng paspor Indonesia pernah membenci negara Malaysia. Namun sekarang warga Indonesia paling ramai di Malaysia nomor satunya, geng. Loh, dulu membenci kok sekarang malah jadi nomor satu nih, geng. Gimana ceritanya? Apa benda nih, weh? Nah, ini juga buat warga Indonesia, kayak gitu ya, geng ya. Ini kan masalah lampau juga, kayak gitu ya, geng ya. Jadi, marilah kita move on, kayak gitu. Dan juga marilah kita tahu sadar diri di negara orang seperti apa, kayak itu adab di negara orang, marilah kita patuhi, jangan menyibuk tentang hal negara orang, jangan mengkepo lah bahasa Indonesia, jangan mengkepo negara orang, karena itu urusan mereka untuk mengkritik pemerintah mereka, tugas mereka untuk mengkritik para pejabat mereka. Kalau kalian ingin mengkritik, ya kritik negara kalian sendiri loh. Oke, contohnya yang akan Ikinya reaction beberapa video ini, jom kita simak dulu lah, geng. Kita simak dulu videonya. Kemon lah. Polis kita ada telur lah. Polis kita tak goyang lah dengan benda-benda macam ni. Dia macam ni bro, korang tak faham ni. Isu yang tak bawa paspor waktu keluar makan tu, benda tu dah settle sebenarnya, tak ada masalah. Polis dah lepaskan, salah lah, dan tak ditahan atas budi bicara. Polis kita ni terkenal dengan budi bicara, tingginya budi bicara, lagi-lagi sesama anggota. So tak ada isu kat situ dah. Yang menjadi isu besar dia, kalian dah balik ke sana, kalian buat live dan kalian menfitnah, mengatakan yang pihak polis ataupun penguat kuasa Malaysia minta wang, kata kalian. Sedangkan dalam video tu tak ada pula mengatakan yang polis tu minta wang. Itu yang jadi isu besar, sehingga anggota tersebut telah diambil keterangan disebabkan tuduhan kalian. Bila ditanya, kalian kata tu hanya suka-suka. Kepala otak engkau suka-suka. Satu Indonesia masuk live kau dan kamu kata benda tu hanya untuk suka-suka. Jangan nak jadi hero negara, jangan nak jadi terkenal sebab benda-benda macam ni. Pihak polis kita di Malaysia penuh dengan budi bicara dan tidak mudah untuk mengambil wang kerana di body mereka ada kamera. Itu sebenarnya ramai yang tak faham kenapa polis Malaysia ni macam ni lah, macam tu lah. Kita tak ada isu lah. Polis pun dah melepaskan mereka dan tak ada masalah. Bukan sebab kita takut TNI. Kemon lah. Polis kita ada telur lah. Polis kita tak goyang lah dengan benda-benda macam ni. Sorry bro, polis kita ada telur, tak goyang punya. Faham tak? Itu cuma menghormati sesama anggota dan penuh dengan budi bicara. Malam tu jika diikutkan, kalian adalah parti. Tahu enggak parti tu apa? Pendatang tanpa izin. Kerana kamu tidak ada pasport. Tapi pihak polis kita telah melepaskan kalian atas budi bicara, bukan sebab takutkan kalian ni anggota Polri ataupun TNI. Faham tak? Kena faham kat situ. Yang menjadi isunya bukan pada pasport tu tadi. Kesalahan tu tak ada masalah. Cuma kesalahan yang besar tu adalah fitnah dari kamu yang mengatakan pihak polis kita minta wang dan kamu juga merendah-rendahkan mereka. Jangan jadi orang ataupun manusia yang IQ-nya rendah, menyalak seperti anjing.
Sekian. Guys, ngeri banget nih guys. Rakyat Malaysia sudah dibodoh-bodohi sama pemerintahnya, malah nggak sadar diri. Oh, patutlah orang pernah cakap kat aku, Indonesia pun tak suka perjanjian ART antara Malaysia dengan Amerika. Oh, daripada video ni rupanya. Aku pun tertanya-tanya siapa mamat ni. Dia orang istana ke? Dia orang kerajaan Indonesia ke? Macam mana? Setahu aku sejak dulu pun Indonesia tak pernah selesa dengan Malaysia pun. Antara sebabnya kita boleh nampak sekarang ni ekonomi Malaysia memang pacu tinggi dan ringgit kita dah makin stabil. Jadi benda-benda ni boleh menjadi diorang punya ancaman lah sebenarnya. Nak cerita pasal perjanjian ni, aku malah nak ulas lebih lanjut. Kita boleh cerita tentang siapa yang duduk di depan. Sekarang ni yang mewakili Malaysia adalah Tengku Zafrul. Beliau ni siapa? Dia bekas CEO bank. Dan bank yang beliau bekerja bukan bank yang hanya jaga satu kawasan, tapi terkenal seluruh ASEAN, iaitu CIMB Bank. Jadi bila cerita wakil bank ni bila jadi menteri, cara dia bincang ataupun dia buat sesuatu dasar, dia bukan ikut suka dia. Kalau ikut suka hati dia, dah lama bank boleh bungkus weh. Sebab dia dah biasa dengan perjanjian-perjanjian di luar daripada Malaysia ni. Jadi nak cerita pasal Anwar gadaikan negara apa semua, benda ni takkan berlaku. Kalau benda ni berlaku, Anwar Ibrahim kena berhadapan dengan Raja-Raja Melayu. Tapi hari ni Raja Melayu tak cakap apa pun. Yang heboh berbunyi dekat Malaysia adalah pembangkang yang kononnya klaim sebagai rakyat biasa, sebab kadang-kadang dorang terlupa yang jadi pembangkang ni tak semestinya kena daftar sebagai ahli. Bila cerita negara-negara luar, kenapa yang bercakap bukan kerajaan mereka? Kenapa rakyat seperti kita juga ataupun yang mungkin benci kepada kerajaan? Sebab bila kata benda ni berjaya, sudah tentu dia akan membuahkan hasil ke seluruh ASEAN. Contohnya Indonesia pun akan dapat nikmatnya, Thailand pun akan dapat nikmatnya. Jadi bila mereka dapat nikmat tersebut, maka kerajaan mereka akan jadi lebih kuat. Jadi parti-parti pembangkang di negara mereka akan susah untuk cari isu untuk gulingkan kerajaan yang sedia ada. Ada faham? Bila cerita pasal bisnes, pasal perdagangan, ini adalah satu bentuk pelaburan. Tak wujud lagi dalam dunia ni orang melabur semata-mata untuk gadaikan tanah air dia. Tak ada. Kalau ada, tolong bagi aku statement daripada pihak istana. Kalau setakat statement daripada ahli politik, lupakan saja. Sebab ahli politik ni hidup mereka adalah untuk mengejar kuasa duniawi. Tak percaya, tengok seko-seko ahli politik yang ada. Ada ke diorang berani letak jawatan diorang sebagai presiden untuk bagi laluan kepada orang lain naik? Ada ke tak ada? Tolong sebut. Tentunya sebagai warga Malaysia akan marah geng bila marwahnya diinjak-injak oleh pendatang asing. Kayak gitu ya geng ya. Udah belagak dan memfitnah negara Malaysia. Nah, seperti itu. Itulah kemarahan geng daripada rakyat Malaysia yang menyibuk hal negara mereka, yang tidak setuju tentang tanda tangan ini dan itu. Kayak gitu ya geng ya. Pasti mereka akan berpikirnya seperti itu. Ya, Benny ini awalnya juga meremehkan ini dan dibodoh-bodohin, digadai dan lain sebagainya. Kayak gitu ya geng ya. Dan digadai untuk apa kayak gitu ya. Namun ditanyakan di parlemen Malaysia, DPR-nya, akhirnya tidak mau terlalu panjang tentang hal ini karena ini hal politik negara Malaysia. Ikinya cuma mengetahui hal politik tentang yang Benny ucapkan. Jadi ikinya cuma bukan mau membela, bukan mau apa, ikinya cuma meluruskan saja supaya tidak terjadi kesalahpahaman kayak gitu ya gengnya. Karena mungkin di satu sisi Benny ini tidak suka dengan perjanjiannya ataupun ketua daripada anggota ASEAN ini beradakan di Malaysia dan bisa mendatangkan Cina dan juga Rusia dan juga bisa mendatangkan geng, Amerika kayak gitu ya gengnya. Mungkin dia irinya ataupun takutnya di situ kayak gitu, makanya dia takutnya di situ juga kayak gitu ya gengnya. Dan di kedua sisi juga buat Benny-nya ini perjanjian itu tidak suka karena dia terancam karena dia membahas tentang ekonomi tentang pejabat-pejabat Indonesia juga. Itu sih menurut pendapat ikinya. Pendapatnya kalau tidak masuk akal silahkan tinggalkan di dalam komentar saja geng. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa dulu, kalau kalian suka dengan video ini, like, comment, and share-nya. Apapun benda, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf bila terucapkan salah kata daripada ikinya, menyinggung daripada warga Malaysia. Ikinya minta maaf sebesar-besarnya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.